Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di panduan lengkap belajar CorelDRAW. Nah, di episode yang ke-20 ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di Align and Distribute. Align dan Distribute ya, sampai salah ya. Align and Distribute ini adalah sekumpulan tool yang digunakan untuk menyelaraskan objek. Nah, di Align and Distribute ini ada 9 tools. Yang pertama di sini ada align left, kemudian di sini ada align right, align top, align bottom, kemudian align center horizontally, kemudian align center vertically, kemudian center to page horizontally, kemudian center to page vertically. Nah, di sini yang paling bawah ya. Nah, kita akan membahas 9 tools yang ada di Align and Distribute untuk memaksimalkan kinerja kita pada CorelDRAW. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai align left. Ya, di sini align left berfungsi untuk membuat objek menjadi rata kiri dengan objek lain. Kuncinya di sini adalah membuat objek menjadi rata kiri dengan objek lain. Berarti misalkan contoh ya, di sini kita membuat dokumen baru. Nah, align left di sini apabila kita misalkan di sini ya, kita buat kotak dulu. Di sini buat kotak seperti inilah, kecil lah ya. Kemudian kita gandakan di sini kotak besar. Nah, kita akan tahu nih nanti bagaimana sistem kerja dari Align and Distribute. Align and Distribute di sini letaknya di sini teman-teman. Ada objek, kemudian di sini Align and Distribute. Di sini ada banyak sekali ya. Dari align left sampai tadi center to page vertically. Nah, di sini contoh misalkan di sini ada kotak kecil warna biru, kemudian ada kotak besar berwarna oranye. Kemudian yang biru ini kita taruh di atasnya ya. Seperti ini, perhatikan ini berada di tengah ya. Ini berada di tengah seperti ini. Nah, align left ini akan menjadikan ia rata kiri dengan objek lain. Berarti sistem kerjanya adalah kita klik dulu ya, kita klik dulu objek yang mau kita geser, yang mau kita jadikan ia rata kiri gitu ya, sejajar dengan objek lain. Kemudian kita tekan shift, lalu tekan objek mana yang dijadikan acuan. Klik misalkan oranye gitu ya. Kemudian kita masuk di objek, kemudian di sini ada align and distribute, kita pilih align left. Klik, maka dia akan menggeser ke kiri, sejajar ke kiri ya. Sama ketika misalkan ini berada di sini ya, berada di sini di sebelah kiri ya, maka ketika kita geser di sini ya, kita pilih align left, klik yang kecil, kemudian kita ratakan kiri ya, kita mau rata kiri atau sejajarkan ke arah sisi kiri dari kotak yang besar, klik, kemudian kita pilih objek, align and distribute, kemudian align left, maka dia sama, dia akan menggeser sejajar ke arah kiri ya, di sebelah kiri lebih tepatnya. Di sini berbeda dengan right. Kalau right berarti dia kanan ya, dan top ini atas, kemudian bottom ini adalah bawah. Jadi keempat ini, yang pertama ini insya Allah teman-teman tidak ini ya, tidak kesulitan dalam memahaminya. Jadi untuk align left, right, top, bottom ini sesuai dengan namanya. Jadi kalau align left di sini perataan rata kiri, kemudian right kanan ya, kita klik. Di sini teman-teman juga bisa menggunakan shortcutnya. Di sini ada L berarti untuk kiri, left, right R, kemudian top T, lalu bottom B, kemudian untuk yang ini kita bahas nanti ya. Ya, jadi kita bisa menggunakan, misalkan di sini kita menggunakan R ya, tekan tombol R, dia akan pindah ke kanan ya. Kemudian kita sejarkan ke atas. Di sini kita pilih yang top ke atas. Nah, dia akan bergeser ke atas seperti ini ya. Kemudian kita align bottom di sini align bottom, maka dia pindah ke bawah. Nah, jadi lebih cepat. Misalkan objek kita banyak ya, kita banyak dan letaknya tidak beraturan gitu ya, acak-acakan seperti ini. Nah, gitu kan. Nah, ketika kita mau menggeser, ini kan susah kalau kita misalkan satu-satu seperti ini, geser ke atas misalkan. Ini kan susah, ya kan? Nah, kita bisa menggunakan align top, misalkan seperti ini. Kita jaring seperti ini,
karena semua objek ini akan kita jadikan dia rata atas, atau istilahnya diselaraskan dengan kotak berwarna oranye ini sejajar di posisi atas begitu. Kemudian tekan shift, lalu tekan objek yang dijadikan acuan, yang dijadikan pedoman begitu. Klik, lalu tekan objek, align and distribute, kita pilih top. Iya, semuanya akan bergeser ke atas sejajar semuanya. Ya, kemudian kita tekan nih, misalkan shortcutnya B, berarti align bottom. Ya kan, semuanya akan sejajar ke bawah. Gitu ya. Jadi sangat mudah. Kalau misalkan red, dia akan sejajar ke arah kanan. Tetapi ini juga nanti akan bergeser numpuk ya, karena ke kanan. Perhatikan, ini saya shift, kemudian ditekan yang warna oranye, kita sejajarkan dengan oranye, red, dia akan numpuk. Jadi di sini akan disejar dengan warna oranye di sebelah kanan semuanya. Kemudian seperti itu ya. Baik, berikutnya kita akan membahas berikutnya di align center horizontally. Di sini perhatikan, di sini ada center tapi horizontal dan vertikal. Ini yang menu berikutnya di sini. Ya, shortcutnya itu E dan C. Ya, oke, kita bahas. Sistem kerjanya seperti ini teman-teman. Kita hapus ya, kita butuh 2 saja. Perhatikan, ini berada di sebelah kanan objek berwarna atau kotak berwarna oranye. Kita mau menaruhnya di persis tepat di tengah sini. Ya. Dari kanan geser ke kiri. Ya. Ini kita bisa menggunakan ini align center vertically. Jadi garis tengah. Di sini garis lurus tegak ke atas, vertikal. Dia akan diarahkan ke sini. Cetek seperti ini. Ya. Maka caranya kita tekan dulu objek yang mau kita geser, ya. Kemudian mau digeser atau disejajarkan dengan objek yang mana? Yang oranye. Berarti kita tekan shift, kemudian tekan kotak oranye. Lalu jika sudah, kita tekan di sini objek, align and distribute, kemudian kita pilih yang align center vertically. Klik. Iya, dia akan menggeser ke tengah tepat. Ya, ke tengah tepat. Jadi sistem kerjanya ibarat ada garis gitu ya, vertikal di sini. Ya, line. Maka dia akan mendekati garis tersebut. Iya, menuju garis tersebut. Oke, kemudian yang horizontally itu misalkan kita berada di sini nih. Ya, garisnya seperti ini, dia akan mendekati garisnya. Ya. Misalkan di sini. Maka ketika kita mau geser di sini, klik ke atas tengah sini, kita mau taruh di sini tengah sini. Maka kita bisa menggunakan align center horizontally. Di sini objek berwarna biru ini akan digeser ke sini, mendekat ke garis horizontal. Ya. Misalkan ini kita geser, disejarkan dengan warna oranye. Lalu kita pilih objek, align and distribute, align center horizontally. Klik, nah dia ke sini. Nah, ketika kita ingin menaruh di tengah sini tepat, maka kita tinggal menggunakan yang ini tadi, center vertically, karena dia akan mengarah atau mendekat pada garis horizontal, garis vertikal, sorry. Nah, di sini kan. Oke, nah kita butuh nih taruh ke sini, maka kita klik warna biru, kemudian klik warna oranye, shift ya, jangan lupa ya, warna biru, kemudian warna oranye ya, di shift kemudian warna oranye, kemudian di sini align center horizontally. Vertically, maaf ya, di sini vertikal, yang vertikal, distribute kemudian vertically. Iya, di sini jadi tengah. Jadi kalau lebih cepatnya, kalau misalkan ada di sini objek banyak ya, nah semuanya ini kita akan taruh di tengah, maka kita jaring semuanya seperti ini, kemudian kita tekan shift, lalu tekan objek yang mau yang akan kita jadikan acuan, yaitu objek kotak warna oranye. Tekan C, kemudian tekan E, ya kan? CE dari mana? Dari sini. Kita lihat objek, align and distribute. Perhatikan sebentar. Objek, align and distribute. Di sini perhatikan. Ada C, ada E. Ini shortcutnya, teman-teman bisa dihafalkan ya. Nanti atau misalkan sering menggunakan, insya Allah teman-teman akan hafal sendiri ya. Kalau misalkan tahap belajar seperti ini, nanti akan wajar lupa-lupa ya. Gak apa. Tapi saran kami silahkan gunakan shortcut ya. Cara menggunakan shortcut sudah kami bagikan di video ini. Silahkan teman-teman dicari ya.
Bagaimana cara membuat shortcut? Nah, di sini ada shortcut-shortcut yang sudah disediakan oleh CorelDRAW. Saran kami silahkan gunakan shortcut itu untuk mempercepat atau mempermudah pekerjaan kita. Itu adalah beberapa ini tools yang ada di Align and Distribute. Sekarang kita lanjutkan, yang berikutnya adalah Center to Page. Ya, di sini ada Center to Page. Center to Page berfungsi untuk membuat objek tepat berada di tengah lembar kerja. Nah, berbeda dengan Align. Kalau Align kan meratakan dengan objek, ya, sedangkan untuk yang Center to Page di sini lembar kerja. Lembar kerja itu yang mana? Lembar kerja itu yang putih. Ya, ini. Yang putih ini. Nah, ini lembar kerja. Jadi ini tidak ada apa-apanya, ini kosong. Ini hanya tanda saja lembar kerja kita di sini. Nah, Center to Page di sini akan menjadikan atau membuat atau mengarahkan atau memindahkan atau menggeser dan sejenisnya ya, objek tepat di tengah lembar kerja ini. Jadi misalkan ini berada di sini, di luar kan, ini di luar lembar kerja, kita mau meletakkan di sini nih. Ya. Itu kan satu-satu. Ya, satu-satu dan nanti belum tentu tepat juga. Maka kita bisa menggunakan Center to Page ini. Ya, caranya misalkan ini ada banyak kan? Seperti ini, kita jaring saja ya, kemudian kita masuk ke objek, Align and Distribute, kita pilih Center to Page atau di sini shortcutnya adalah P. Klik, maka semuanya tepat di tengah ya. Kemudian yang besar juga sama, objek, kemudian Align and Distribute, lalu kita pilih Center to Page, semuanya akan tepat di tengah ya. Jadi ini teman-teman bisa berfungsi kalau misalkan teman-teman desainnya terlalu jauh nih dari lembar kerja, bingung ini tempatnya di mana gitu ya. Teman-teman daripada bingung bisa menggunakan Center to Page itu, daripada geser-geser seperti ini kan. Geser satu ini kan lama, memakan waktu juga. Teman-teman dijaring semuanya aja seperti ini, lalu tekan P. P dari mana? P dari sini, objek, Align and Distribute, kemudian di sini ada Center to Page, shortcutnya adalah P. Gitu kan? Nah, kita tekan aja P. Ya, semuanya akan ke tengah. Ya, seperti ini. Baik, berikutnya adalah Center to Page horizontally ya. Di sini berbeda ya sistem kerjanya. Perhatikan kalau Center to Page horizontally di sini berfungsi untuk membuat objek berada di tengah lembar kerja secara horizontal. Ya, berbeda dengan Align tadi. Kalau Align tadi dengan objek lain. Tapi kalau Center to Page horizontally di sini dengan lembar kerja. Ya, perbedaannya kalau yang Align itu dengan objek, kalau Page itu dengan lembar kerja, gitu ya. Nah, sekarang kita praktekkan teman-teman. Misalkan kita punya objek di sini, ya, kita hapus karena kita bekerja dengan lembar kerja. Nah, kita misalkan ada objek di sini, Center to Page horizontally di sini, ya, Center to Page horizontally, maka di sini kita bisa menggeser atau mensejajarkan dengan lembar kerja kita. Klik, nah, dia akan ke horizontal. Jadi kalau perbedaannya dengan Align tadi ya, dengan Align tadi dia akan mendekati garisnya ya, dengan garisnya. Kalau misalkan di sini perhatikan yang Align center ya, Align center horizontally, yang horizontal maka dia mendekat ya, mendekat di sini. Nah, di sini dia mendekat ke garis horizontal. Itu kalau Align horizontal tadi. Tapi kalau yang Center to Page horizontally maka dia arahnya saja. Ya, arahnya saja. Kalau misalkan dari sini gitu ya, maka ketika kita pilih, kita biar kelihatan ya, di sini objek, kemudian Align and Distribute, kemudian horizontal, maka dia akan ke tengah ya, tidak mendekat pada garis horizontalnya, tapi dia berjalan searah horizontal ya. Perbedaannya di situ ya. Kalau Align tadi, Align yang horizontal, Align center horizontal, dia mendekat ke garis horizontalnya. Tapi kalau yang Center to Page horizontally, dia hanya mengikuti garis horizontalnya. Jadi kalau di sini kita akan geser ke sini. Prosesnya seperti itu. Kemudian sama dengan Center to Page vertically. Kalau vertically berarti dia dari sini akan di sini mengikuti garis tegaknya. Ya, ini kita hapus. Jadi kalau di sini kita Align and Distribute, kita Center to Page vertically, klik, maka dia menggeser ke atas, tepat di tengah ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ini kita ingin tepat di tengah, tadi selain menggunakan P berarti kita menggunakan dua cara ini, Center to Page horizontally dan vertically, sehingga nanti tepat di tengah seperti ini. Sekarang kita lihat horizontal, iya, berarti tepat di tengah.
Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Insya Allah kita akan melanjutkan di video berikutnya. Apabila ada yang kurang jelas ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di kolom komentar dan insya Allah kita akan menanggapi. Sekian, selamat mencoba dan tetap semangat.